Chapter 4, Memasak. SMA 2 Harapan Bangsa memiliki kegiatan yang selalu rutin dilakukan untuk kelas 11, yaitu camping. Terdapat 10 kelas yang akan mengikuti kegiatan itu, dimulai dari kelas 11.1 sampai kelas 11.10. Kegiatan camping ini akan dimulai duluan oleh kelas yang ganjil, lalu minggu depannya baru untuk kelas yang genap. Hari ini merupakan waktunya kelas yang genap untuk kegiatan camping. Karena itulah sekarang para murid telah berkumpul di halaman sekolah sebelum memulai keberangkatan. Mereka juga telah dibagi menjadi 10 kelompok, di mana tiap kelompok berisi 10 anggota. Setelah ketua kegiatan camping tahun ini, yaitu Pak Ernam, memberikan arahan terkait kegiatan nanti, para murid kemudian dipersilahkan untuk masuk ke dalam bis sesuai kelasnya masing-masing. Mereka semua kemudian berangkat ke lokasi yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Setelah sampai di lokasi, mereka kemudian meletakkan barang di tenda masing-masing, lalu mulai berkumpul lagi sesuai kelompok. "Lemes banget sih kamu," keluh Marco selaku ketua kelompok 10. "Jangan bilang kamu ketakutan," tanya Sally yang juga merupakan anggota kelompok 10. Mereka berdua sedang bicara kepada Devan yang terlihat tidak semangat sejak di sekolah tadi. Sebenarnya saat pemberitahuan kegiatan camping, cowok tersebut sangat senang. Namun semua itu berubah sejak dia diberitahu kalau bakal ada kegiatan jerit malam. "Kenapa sih harus ada jerit malam?" keluh Devan. "Udah gak usah khawatir. Dari dulu kegiatan jerit malam di sini gak ada kejadian murid yang lihat hantu kok," kata Sally berusaha menenangkan Devan. "Serius?" tanya Devan yang jadi agak tenang. "Kejadian murid ngelihat hantu sih gak ada. Cuman tahun lalu ada murid yang kesurupan saat jerit malam," jawab Marco dengan santai. Sally langsung menjiwit lengan Marco. "Gak usah diceritain juga yang itu." Kepala Devan tiba-tiba dipukul dengan pelan menggunakan botol dari belakang oleh Agatha. Cewek tersebut juga anggota kelompok 10. "Dasar penakut, cowok kok takut hantu. Please deh, rasa takut itu gak mandang gender kali," jawab Devan bete. Agatha kemudian mengambil sesuatu dari sakunya dan memberikannya kepada Devan. "Tadi aku dikasih Una, katanya sih gelang pengusir hantu." "Terus kamu gimana?" tanya Devan. "Ya elah, aku gak takut sama begituan," jawab Agatha dengan percaya diri. "Bener juga, mana ada hantu yang berani gangguin cewek berkekuatan gorila kayak kamu," ejek Devan yang langsung dibalas Agatha dengan menginjak kaki cowok tersebut dengan kencang. "Sudah, khusus kali ini kalian berdua jangan berantem. Ingat, kita harus jadi juara umum biar bisa dapat hadiahnya," kata Marco mengingatkan. Semua anggota kelompok 10 memang sudah sepakat untuk berusaha menjadi juara umum di perlombaan hari ini. Pak Ernam kemudian meniupkan peluitnya, menandakan perlombaan akan dimulai. Semua kelompok terlihat menikmati segala lomba yang diperlombakan. Namun hanya kelompok 10 yang terlihat sangat ambisius dan kompetitif, seolah mereka sedang berada dalam medan perang. Hasilnya, kelompok tersebut berhasil mendominasi segala lomba dan hanya kelompok 4 yang mampu bersaing dengan kelompok 10. Di dalam kelompok 4 terdapat Natasha, Septian, dan Toby yang menjadi ketua kelompoknya. Menjelang lomba terakhir, kedua kelompok ini hanya selisih 1 poin, di mana kelompok 10 yang unggul. Pak Ernam kemudian menjelaskan jika lomba terakhir adalah memasak. Sebelumnya setiap kelompok sudah disuruh untuk membawa bahan makanan sendiri untuk dimasak. Masakan yang mereka buat juga akan menjadi lauk untuk makan sore kelompoknya masing-masing. "Lihatlah, akan kujadikan lomba masak ini sebagai pengunci kemenangan kita," kata Agatha dengan percaya diri.
Cewek tersebut menjadi yang bertanggung jawab untuk memasak. Dari penampilanmu sih, kelihatan kayak orang gak pernah masak, kata Devan yang gak yakin. Aku sih ngelihatnya Agatha tipe yang sering masak, tapi rasanya gak enak, ejek Marco yang berhasil membuat Devan tertawa setuju. Sebenarnya dari awal cowok tersebut juga tidak yakin menyerahkan tugas masak pada Agatha. Tapi karena cewek itu memaksa, akhirnya Marco mengiyakan. Agatha lalu mengeluarkan kotak makan kecil yang ketika dibuka isinya risoles. Nih contoh masakan buatanku, cobain deh. Devan mencoba mengambil dan memakannya. Wah Marco, kamu harus coba deh. Melihat reaksi Devan yang senang, membuat Marco ingin mencobanya juga. Namun baru beberapa detik mengunyah, Marco langsung memuntahkannya karena rasanya gak enak. Kok rasanya gak enak gini sih? Keluh Devan. Kalian harus tahu kalau makan itu buat tubuh, bukan buat lidah. Buat apa rasanya enak kalau gak ada khasiatnya buat tubuh? Jawab Agatha yang kemudian pergi untuk mengambil bahan masakan. Ini sih kita udah pasti kalah. Kalau sampai kelompok 4 menang, maka poin kita bakal seri. Kata Devan yang mulai panik akibat merasakan risoles buatan Agatha. Tenang Dev, aku tahu. Bumbu ajaib yang bisa bikin masakan si cewek tomboy itu jadi enak. Respon Marco dengan ekspresi wajah masih mual akibat risoles. Sementara itu di kelompok 4, yang bertanggung jawab untuk memasak adalah Natasha. Dia langsung menunjukkan keahlian masaknya yang berhasil membuat anggota kelompoknya kagum. Mereka senang karena setidaknya jika seandainya kalah, paling tidak lauk makan sore mereka bakal enak. Melihat Natasha yang bisa menghandle urusan masak dengan benar, membuat Toby dan Septian memilih untuk santai di pojok dan bermain game. Namun itu tak bertahan lama karena telinga mereka langsung dijewer Natasha akibat tidak membantu. Kalian coba rasakan kuahnya, kalau kurang asin tambahin sedikit garam. Abis itu kecilin apinya. Aku mau ke toilet dulu. Kata Natasha yang belum sadar jika dia minta tolong kepada 2 orang yang belum pernah memasak. Septian dan Toby mencoba kuah yang dibuat Natasha. Udah enak sih, tapi sedikit manis, kata Toby yang disetujui Septian. Mereka lalu asal mengambil botol kecil dan menaburkannya ke dalam kuah. Ketika dicoba ternyata masih terasa manis. Mereka berdua lalu menaburkan bumbu yang tadi lagi ke dalam kuah. 2 orang itu tidak tahu jika botol kecil yang mereka ambil tadi isinya adalah gula. Balik ke kelompok 10. Devan dan Marco menunggu momen saat Agatha menjauh dari kompor. Mereka berniat menambahkan bumbu ajaib untuk menyelamatkan rasa masakan cewek tersebut. Bumbu ajaib yang dimaksud Marco adalah bumbu mie instan. Yakin mau nambahin bumbu itu? Tanya Devan ragu. Santai aja, aku pernah nonton variety show Korea yang nambahin bumbu mie instan ke kuah masakannya. Yang awalnya rasanya aneh, langsung jadi enak. Jawab Marco percaya diri. Saat Agatha menjauh dari kompor, mereka berdua langsung bergegas untuk memasukkan bumbu mie instan ke dalam kuah masakan cewek tersebut. Tapi sialnya, bumbu mie instannya sulit dibuka. Devan yang memantau sekitar langsung mendapati jika Agatha melihat aksi mereka berdua. Devan segera kabur begitu melihat ekspresi Agatha yang kesal sambil membawa pisau. Meninggalkan Marco yang masih sibuk membuka bumbu mie instan. Hal seram pun terjadi ketika Marco berhasil membuka bumbu mie instan, di mana tiba-tiba ada yang mencengkram bahunya dari belakang. Bumbu itu buat apa? Tanya Agatha sambil menunjuk bumbu yang dimaksud menggunakan pisau. Marco langsung memakan bumbu mie instan yang dipegangnya dan segera kabur. Setelah waktu untuk memasak selesai,
Tiap kelompok disuruh menyajikan makanannya di meja untuk dinilai juri. Marco dan Devan melihat kelompok lain yang terlihat puas dengan masakan masing-masing. Cuma kelompoknya dan kelompok 4 yang terlihat tidak yakin. Lebih tepatnya untuk kelompok 10, hanya Agatha yang yakin. Kalian gak usah khawatir, aku udah masak dengan porsi banyak kok. Jadi kalian boleh nambah sepuasnya, kata Agatha dengan bangga. Semua anggota kelompok hanya mengangguk untuk mengiyakan. Mereka sudah merasakan masakan buatan Agatha dan semua sepakat. Rasanya tidak enak. Para juri yaitu guru olahraga dan guru sejarah mulai mencoba masakan tiap kelompok. Awalnya dari kelompok 1 sampai 3 tidak ada masalah. Hingga mereka mencoba masakan kelompok 4. Ini kalian bikin sirup, keluh guru olahraga yang telah mencoba kuah masakan kelompok 4. Jangan bilang kalian keliru, masukin gula padahal harusnya garam, tebak guru sejarah. Toby menepuk tangannya. 100 buat ibu. Pantes kalian namain menunya sup ayam diabetes, kata guru olahraga sambil melirik tulisan nama menu yang ditulis Septian. Para juri sempat berpikir, jika masakan kelompok 4 sepertinya yang paling buruk. Namun itu semua berubah saat mereka mencoba masakan kelompok 10. Tepat setelah mencoba masakan Agatha, para juri hanya terdiam, tanpa ekspresi dan langsung pergi tanpa meninggalkan komentar apapun. Semua anggota 10 tahu jika itu pertanda buruk. Berbeda dengan Agatha yang berkesimpulan, masakannya berarti enak. Lomba masak pun kemudian dimenangkan oleh kelompok 5. Dan itu menjadi lomba terakhir hari ini. Di mana itu berarti juara umumnya adalah kelompok 10, diikuti kelompok 4 yang menjadi juara 2. Para murid kemudian dipersilakan makan masakan yang telah dibuat kelompoknya masing-masing. Toby dan Septian diajak Marco untuk makan bersama kelompok 10. Mereka dengan senang hati menerima ajakan itu. Namun 2 orang tersebut belum tahu jika masakan Agatha jauh lebih buruk daripada sup ayam diabetes buatan mereka.